Saya stres Pak karena belajar daring. Janganlah ya kan. Ini keadaan anak-anak ya kan. Lebih enak sih kita belajar tatap muka, tapi ya karena keadaan ini ya sabar, mohon sabar ya. Bapak pun berusaha juga ya kan, bagaimana bisa menampilkan yang terbaik agar anak-anak paham juga ya kan. Jangan stres-stres ya. Selamat siang, kini kami kan pulang. Selamat siang, esok kami kan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Untuk di video kali ini, Bapak akan membahas tentang masih tema 1 ya, tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Kemudian subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran yang pertama. Baik, anak-anak silakan buka bukunya, ambil bukunya, buku tulisnya juga ambil, alat tulisnya dipersiapkan juga. Buka bukunya halaman, ini pada halaman berapa ini ya? Pada halaman 56 ya. Nah, setelah dibuka, coba perhatikan. Pada gambar ini ada dua objek yang berbeda. Yang pertama ada seorang anak yang bersepeda. Kemudian gambar yang kedua ini ada seorang bapak-bapak mungkin ya, sedang memakai sepeda motor. Nah, oke, kita ke bawah. Ayo mengamati. Amatilah ilustrasi kedua gambar di atas. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas ya? Kalau yang gambar pertama ini objeknya yaitu seorang anak yang sedang bersepeda. Objek kedua ini adalah seorang laki-laki atau boleh juga seorang bapak-bapak yang sedang mengendarai sepeda motor ya. Kita lanjutkan kedua, nomor 2 ini. Menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Nah, yang mana kira-kira yang menyehatkan? Sudah pasti aktivitas yang bersepeda. Mengapa? Karena menggerakkan seluruh anggota tubuh, termasuk otot dan tulang. Benar. Nomor 3. Benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Benar tidak? Tentu saja benar ya, bersepeda itu yang menggerakkan misalnya untuk mendayungnya, mengayuhnya, itu yang menggerakkan kaki yang digerakkan oleh otot kaki dan tulang ya. Begitu juga dengan berjalan semuanya. Kita lanjut. Perhatikan ini ada seorang gambar anak kecil yang sedang bersepeda, kemudian memperhatikan sekelilingnya. Sepertinya anak kecil ini takjub oleh keindahan pemandangan alam ya. Yuk, mari kita baca sama-sama. Salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan. Pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Pernah tidak? Kalau Bapak sih sering ya. Misalnya Bapak sekarang ini, kalau sudah 1 jam atau 2 jam duduk itu badan terasa pegal ya. Biasanya Bapak selingi dengan ya beranjak dari tempatnya. Tempat duduk ini beranjak ya kan, berjalan-jalan sedikit.
Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya gitu. Kita lanjut. Setelah mengayuh sepedanya beberapa saat, tibalah Benny di sebuah kebun sayur. Benny senang sekali, ladang sayur luas terbentang laksana permadani hijau. Tanah yang semula dicangkul, dipupuk, dibuat bedeng, kini telah tertutupi sayur mayur yang siap dipanen. Yang terlihat hanyalah warna hijau. Lanjut ya. Benny pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Pak Anto dibantu beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. Selamat pagi Pak Anto. Sedang sibuk ya Pak? Sapa Benny ramah. Selamat pagi Benny. Iya Benny, Bapak sedang memanen sawi dan selada. Jawab Pak Anto. Bolehkah saya membantu Pak? Pinta Benny. Oh, tentu saja boleh. Kebetulan sekali ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit. Jadi, Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayur ini, jawab Pak Anto. Kita lanjut, ayo membaca. Nah, untuk teks ini Bapak akan bacakan, anak-anak simak ya. Oke, judulnya adalah bersepeda. Paragraf pertama. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Mudah dikendarai. Ayo, siapa yang belum pandai naik sepeda? Pasti sudah pandai semuanya ya. Oke. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga tidak menimbulkan polusi. Benar. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, ini terlihat gambar beberapa anak yang sedang bersepeda ya. Kita lanjut. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan, banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya, bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Kita lanjut. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya, seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Kita lanjut ya. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap hari. Jadi begini anak-anak, misalnya anak-anak merasa badan saya kurang fit ya, kok badan saya lemes ya, kok badan saya tak bertenaga rasanya. Mungkin anak-anak kurang berolahraga ya. Nah, jadi Bapak sarankan jika begitu cobalah untuk bersepeda bisa di pagi hari atau di sore hari ya. Ya dalam bersepeda, saat bersepeda ya tetap juga menggunakan masker ya. Oke. Kita lanjut ya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan.
Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Nah, bagi yang merasa gemuk nih, bagi yang merasa gemuk, bagi yang merasa badannya kok badanku besar ya, itu cobalah untuk rutin bersepeda. Mana tahu berat badannya berkurang ya kan? Karena sudah dijelaskan bahwa bersepeda dapat menurunkan berat badan, lemak-lemak dalam tubuh kita akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Lanjut, oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Nah, itu anak-anak dah tahu kan pentingnya untuk berolahraga. Ayo, ya. Kita lanjut. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Siapa yang stres? Saya stres, Pak, karena belajar daring. Janganlah ya kan. Ini keadaan anak-anak ya kan. Lebih enak sih kita belajar tatap muka, tapi ya karena keadaan ini ya sabar, mohon sabar ya. Bapak pun berusaha juga ya kan, bagaimana bisa menampilkan yang terbaik agar anak-anak paham juga ya kan. Jangan stres-stres ya. Apalagi kalau disuruh mamanya atau papanya, ayah bunda. Nah, ayo kerjakan tugas dari Pak Koko, nanti lama. Nanti malam lama, aduh males lama, aduh jangan gitu ya. Kerjakan, nah, nanti diangsur-angsur boleh, itu nggak apa-apa ya kan. Setengah dulu, nanti siangnya setengah boleh. Yang penting satu hari itu selesai. Tugasnya jangan ditumpuk-tumpuk. Lanjut ya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari, untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Gitu ya. Jadi kalau anak-anak, aduh stres nih ngerjain tugasnya Pak Koko banyak. Ya udah, kasih waktu bersepeda dulu ya, agak-agak setengah jam. Ya boleh, silakan ya, silakan. Kita lanjut, ayo berlatih. Nah, baca dan pahami teks tentang bersepeda yang tadi ya, yang sudah anak-anak simak. Kemudian ceritakan kembali isi teks tersebut kepada teman sebelahmu. Oh, nggak usah, nggak ada teman sebelah, belajar daring. Sesuai dengan bahasa dan pemahamanmu sendiri tanpa melihat buku. Lakukan secara bergantian. Oke, di sini tugas anak-anak yaitu membuat ide pokok dari paragraf dari wacana yang berjudul bersepeda tadi. Ide pokok kan sudah paham kan cara mengerjakannya, ya. Cukup melihat kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat inti, kalimat pokok dari sebuah paragraf, ya. Bisa dibilang induk kalimat lah, induk kalimatnya gitu ya kan. Nah, dari kalimat utama itu bisa diambil ide pokok. Cukup gampang kan? Kalimat utama biasanya berada di awal paragraf atau kalau tidak di tengah, di akhir paragraf. Tapi kebanyakan teks-teks bacaan untuk kelas 5 ini kebanyakannya di awal. Nah, Bapak kasih aja sedikit strategi ya untuk mencari ide pokoknya. Oke. Paragraf pertama, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Ini ide pokoknya pada paragraf pertama yaitu bagian awal nih, yang bagian ini nih ide pokoknya nih Bapak tandai.
dari awal ini ya. Nah, ini ide pokoknya untuk paragraf pertama tadi, benar kan? Berarti kalimat utamanya di awal atau di akhir? Ya di awal juga, kan ide pokoknya di awal. Oke. Lanjut paragraf kedua, ide pokoknya ini di awal sudah Bapak tanda ini, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh ya, yang oke. Kemudian paragraf Bapak contohkan berapa lagi ya? Paragraf ketiga lah, satu lagi ya Bapak contohkan. Paragraf ketiga, ini paragraf satu, ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga. Oke. Nah. Ide pokoknya ini dengan demikian. Oke, ide pokoknya ini adalah di awal juga. Ini di awal. Bapak tandai ya. Bersepeda secara rutin, ya kan, dapat menjaga kesehatan jantung. Nah, itu ide pokoknya. Bersepeda secara rutin dapat menjaga kesehatan jantung. Selanjutnya ini paragraf keempat, kelima, 6, dan 7. Itu anak-anak yang kerjakan ya. Nah, jangan Bapak semuanya lah ya. Nah, di sini buat di buku latihan tematiknya. Oke? Oke, Pak. Siap. Baik, ayo menulis. Kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sudah bisa kan? Sekarang kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Jadi tugas anak-anak di sini yaitu mengembangkan ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Anak-anak rangkai kalimat-kalimatnya ya. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Nah, anak-anak di sini bisa tulis mengapa bersepeda itu menjadi kegiatan kesukaan anak-anak. Mengapa? Apa menariknya? Ya kan? Apa keunggulannya? Anak-anak ceritakan di situ ya. Berapa paragraf, Pak? Berapa paragraf? Buat aja ini berapa kalimat? Buat aja 3 sampai 4 kalimat sajalah buat, ya. Jangan lupa ide pokoknya ini anak-anak tulis juga di awal kalimat, ya. Boleh di awal, boleh di akhir, terserah. Yang penting ide pokoknya harus ada di dalam paragraf, ya. Ingat, ide pokoknya harus ada di dalam paragraf. Yang ini satu aja lah ya, yang ini satu aja, yang bagian atas ini aja yang anak-anak kerjakan. Yang bagian bawahnya ini tidak usah, yang atas ini aja ya. Yang ini aja yang dikerjakan ya, yang ini aja. Oke. Nah. Kita lanjut. Sudah, kita lanjut ke pembelajaran 2. Jadi di video ini Bapak sekaligus 2 pembelajaran ya, supaya ya tidak 2 kali kerja. Ayo mengamati. Amatilah gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah, ini anak-anak sedang pada ngapain? Sedang pada main bola, ya benar. Terlihat beberapa anak yang sedang bermain bola. Jadi kegiatan yang nampak adalah bermain bola. Kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan apa? Menggunakan kaki. Kaki digerakkan oleh otot dan tulang, begitu. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah di mana tempat yang amannya? Di lapangan bola, bukan di jalan perumahan. Ya, siapa di sini yang main di jalan perumahan? Orang lewat susah. Lanjut. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Apa saja? Kira-kira sebelum kita main bola kita melakukan apa saja? Pertama adalah pemanasan. Benar, pemanasan itu bagaimana Pak ya? Digerak-gerakkan anggota tubuhnya, kaki, tangan, ya badannya. Itu pemanasan terlebih dahulu. Jangan langsung berlari, langsung nendang bola, nanti kamu bisa muntah biasanya. Baik, kita lanjut bacaannya. Selesai membantu mengemas selada, Benny membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah Benny, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali Pak, bentuknya sudah seperti bola saja.
Saya seperti ingin menendangnya saja. Hehehe, canda Benny. Ah, bisa saja kamu ini Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Ya, tentu senang Pak. Saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan loh Pak, sahut Benny. Permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif, tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Baik, coba kamu amati aktivitas sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang, dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Jadi di kaki kita terdapat tulang kaki dan otot ya. Kemudian tangan dan otot merupakan tulang dan otot merupakan alat gerak. Maksudnya begitu. Maksudnya ini adalah tulang dan otot. Kita lanjut, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Oke. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dan melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke. Ayo mengamati. Nah, nih. Ini adalah bentuk tulang manusia dari kepala sampai kaki, ya, dari kepala sampai kaki. Oke. Nah, ini. Nah, ini lebih jelas ya. Oke. Nah, kita mulai dari bagian atas. Ini ada tulang tengkorak. Kemudian ini ada tulang rahang bawah di sini. Selanjutnya tulang leher di sini. Kemudian nih tulang selangka, tulang belikat di sini, tulang dada bagian depan, tulang dada. Kemudian masuk ke tulang belakang tubuh kita. Tulang pinggul ada. Kemudian kita masuk ke bagian tangan. Tangan ada tulang pengumpil dan ada tulang hasta. Anak-anak harus bisa bedakan ya posisi atau tempatnya di mana tulang pengumpil dan di mana tulang hasta. Kemudian ingat aja, tulang pengumpil itu berada sejalan dengan jempol kita, sejalan dengan jempol. Sedangkan tulang hastanya itu sejalan dengan kelingking. Nah, begitu ya. Di sini ada tulang hasta, di sini tulang pengumpil. Begitu ya. Cara mudahnya ingat, tulang pengumpil itu sejalan dengan jempol, kemudian tulang hasta itu sejalan dengan kelingking. Oke. Tulang telapak tangan, ada tulang jari. Sekarang kita masuk ke bagian kaki. Bagian kaki ini ada tulang paha, nih tulang paha. Selanjutnya ada tulang tempurung lutut, nih. Tulang kering yang ini, tulang kering. Tulang betis. Nah, di sini anak-anak juga harus bedakan antara tulang kering dan tulang betis. Kalau tulang kering kita lihat di sini, ini sejajar dengan jempol kaki, kemudian tulang betis ini sejajar dengan kelingking, begitu ya, cara mudah membedakan posisinya. Selanjutnya ada tulang pergelangan kaki. Oke. Lanjut, ayo berlatih. Tubuh manusia khususnya tangan dan kaki terdiri atas beberapa tulang. Nah, perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut ini. Coba kenali dan tunjukkan nama-nama tulang tersebut melalui gambar berikut. Pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Baik, oke. Di sini ada dua soal ya. Ya, ini anak-anak kerjakan juga ya, yang ini. Yang ini ya. Gambarnya dibuat ya, gambarnya. Ya, dibuat. Ya, walaupun nggak pandai, misal tidak pandai menggambar, ya dicoba aja dulu ya pelan-pelan menggambarnya begitu. Bisa itu, bisa. Bapak yakin bisa. Tulang pada lengan manusia. Kita perhatikan, anak kembali perhatikan bukunya. Ini ada lengan, ini bagian lengan dari sini. Ya, perhatikan. Oke. Tinggal ditarik. Tulang lengan atas yang mana? Lengan atas yang mana? Nah, anak-anak lihat kembali di sini ya, yang mana lengan atas. Nah,
Karena di sini tidak ada, Bapak kasih tahu. Yang ini adalah lengan atas, nih. Nah, yang ini nih. Nih, tulang lengan atas. Tarik garisnya gini ya. Saya nanti tarik garis gini, ya. Oke. Tulang hasta yang mana? Tadi sudah Bapak kasih tahu yang mana tulang hasta. Tulang pengumpil sudah Bapak kasih tahu. Tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan. Ditarik ya. Selanjutnya pada bagian kaki, tulang paha yang mana? Ini Bapak contohkan satu, yang ini tulang paha, tarik garisnya ke sini nanti ya. Baik, begitu juga dengan tulang-tulang lainnya. Kemudian yang ini, ayo mencoba ini kita lewatkan saja ya. Oke. Baik, nah ayo berdiskusi. Ada nama tulang lengan dan fungsinya. Jadi anak-anak harus tahu fungsi dari tulang-tulang lengan kita. Oke, baik. Ada tulang hasta, tulang atas, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Jadi fungsi-fungsinya itu adalah di sini. Oke, di sini baik nih, ada nih. Tulang hasta fungsinya yaitu membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dan pergelangan tangan. Tulang lengan atas menjadi penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah. Kemudian selanjutnya tulang pengumpil. Fungsinya yaitu tulang yang menyusun lengan bagian bawah serta menghubungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan menghubungkan antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Tulang telapak tangan fungsinya menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Baik, nah ini ada juga fungsi dari tulang paha sebagai penyangga tubuh serta menghubungkan tubuh bagian pinggul dan lutut. Nah, anak-anak bisa baca di sini. Kemudian nanti bisa anak-anak tulis. Nah, jika tidak ingin lupa, wah ini fungsi-fungsi tulang ini penting ini. Boleh ditulis di buku catatan tematiknya ya. Boleh ditulis di buku catatan tematik. Oke. Baik, kita masuk kembali lagi ke bukunya. Kemudian tadi ide pokok, ini tentang ide pokok. Tadi ide pokok sudah ya. Ide pokok sudah kita lewatkan. Kita lanjut ke ayo berkreasi. Ayo berkreasi. Asik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka dan prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau koper buku tersebut. Karena memang sampul koper buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Koper atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa memengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Nah, ini ada unsur-unsur dari sebuah koper. Pak, koper itu mana sih? Ini kopernya. Nah, di bagian luar buku anak-anak itu disebut bagian koper. Nih, kopernya ya. Nah, Bapak contohkan ini misalnya. Ini dia. Ini bagian kopernya. Ini bagian koper depan. Ini bagian koper belakang ya. Oke. Kemudian kita perhatikan lagi. Nah, ini unsur-unsur sebuah koper. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Nah, ini judul covernya ini atau judul bukunya ini adalah Cerdas dan Bugar. Nah, kalau buku kamu yang ini judulnya apa? Organ gerak hewan dan
manusia. Ini judulnya. Selanjutnya, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Ini Penjas Sorkes. Kalau ini dia buku tematik terpadu kurikulum 2013. Kemudian terdapat nama penulis, nama penulisnya ya. Karena ini buku pemerintah jadi ditulis oleh tim dari Kemdikbud. Oke. Terdapat identitas penerbit. Identitas penerbitnya ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, baik. Menyertakan gambar yang menarik. Nah, ini gambarnya, nih gambar. Kalau pada contoh di layar ini gambarnya ada beberapa anak yang sedang berlari ya. Ini ya gambarnya. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Sinopsisnya ini ada cerita. Buku siswa merupakan buku panduan. Nah, terus ya sampai sini sinopsisnya nih ya. Ini sinopsisnya. Terdapat identitas buku pada punggung. Ini bagian punggungnya ini ya. Bagian punggung. Bagian depan, belakang, punggung. Ya, oke, ini ada identitasnya. Ini ada identitasnya nih. Ya. Buku tematik terpadu, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, buku siswa SDMI. Udah jelas untuk bagian-bagian sebuah koper, Bapak rasa itu jelas. Baik, kita lanjut. Baik, sampai di situ aja. Ya, benar. Sampai di situ aja pembelajaran hari ini untuk anak-anak. Silakan kerjakan tugas yang sudah Bapak berikan sebelumnya tadi di buku latihan tematiknya ya. Gitu. Dah. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran yang selanjutnya. Kita akan lanjutkan ke depannya itu pada tema 1 tetap, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 lagi ya. 3 dan 4. Insya Allah akan Bapak buat videonya. Terima kasih atas perhatian anak-anak, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, orang tua, wali murid yang telah mendampingi anak belajar. Saya mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.